Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu nonton sampai akhir karena kisah ini bukan cuma tentang cinta, tapi tentang pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Kalau kamu suka cerita yang penuh emosi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, karena dukungan kamu itu berarti banget. Dan semoga yang sudah subscribe selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan dijauhkan dari patah hati yang menyakitkan. Sekarang, siapin hati kamu, karena cerita ini gak akan mudah dilupakan. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seseorang perempuan bernama Silmi. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, sabar, dan selalu menempatkan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Senyumnya hangat membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Silmi telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dengan Dika, pria yang ia kenal sejak masa sekolah. Dika adalah sosok yang perhatian, bekerja keras, dan selalu terlihat setia. Banyak orang iri melihat hubungan mereka yang tampak sempurna, penuh tawa, saling mendukung, dan jauh dari konflik besar. Hari-hari mereka diisi dengan hal sederhana, berbincang di sore hari, berbagi mimpi tentang masa depan, hingga merencanakan kehidupan bersama. Dika sering berkata, "Aku gak butuh yang lain selama ada kamu, Silmi." Dan Silmi percaya itu sepenuh hati. Tak lama kemudian, kehidupan mereka semakin terasa lengkap ketika hadir seseorang yang sudah lama tak mereka temui. Sinta, sahabat lama mereka sejak sekolah. Sinta kembali ke kota setelah lama merantau. Pertemuan itu penuh haru. Sinta memeluk Silmi erat. "Aku kangen banget sama kamu." Dika pun terlihat senang dengan kembalinya Sinta. Mereka bertiga kembali menghabiskan waktu bersama seperti dulu, tertawa, mengenang masa lalu, dan membangun kembali kedekatan yang sempat hilang. Bagi Silmi, kehadiran Sinta adalah anugerah. Sahabat yang ia rindukan kini kembali, dan orang yang ia cintai tetap di sisinya. Segalanya terasa sempurna. Namun di balik senyum yang terlihat utuh itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Hal kecil yang awalnya tak disadari, tatapan yang terlalu lama, diam yang terasa aneh, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh Silmi. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya perasaannya saja, karena dalam pikirannya tidak mungkin dua orang yang paling ia percaya akan menyimpan sesuatu darinya. Dan disitulah awal dari semuanya. Hari-hari Silmi masih berjalan seperti biasa, tapi perasaannya tidak lagi sama. Sejak Sinta kembali, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka bertiga. Awalnya kecil, sangat kecil, sampai Silmi hampir meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak penting. Namun semakin lama hal-hal itu mulai terasa. Dika jadi lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang terlihat gugup saat Silmi mendekat. "Kamu lagi chatan sama siapa?" tanya Silmi suatu sore dengan nada ringan. Dika tersenyum singkat. "Teman kerja biasa." Silmi mengangguk. Ia tidak ingin curiga. Ia percaya pada Dika. Tapi di sisi lain, Sinta juga mulai berubah. Sinta yang dulu terbuka, kini kadang terlihat menghindari kontak mata dengan Silmi. Bahkan beberapa kali saat Silmi datang tanpa memberi kabar, ia melihat Dika dan Sinta sedang bersama, berdua dalam suasana yang terlalu hening untuk sekedar kebetulan. Silmi, kamu kok nggak bilang mau kesini?" ujar Sinta sedikit terkejut. Dika langsung berdiri, seolah berusaha terlihat biasa. "Kita cuma lagi ngobrol kok." Silmi tersenyum. Ia tetap memilih percaya. Namun malam itu semuanya berubah. Tanpa sengaja ponsel Dika yang tertinggal di meja bergetar. Silmi tidak berniat membuka, tapi layar yang menyala menampilkan satu nama yang membuat jantungnya seakan berhenti. "Sinta." Pesan itu sangat singkat, tapi cukup untuk mengguncang dunia Silmi. "Aku gak kuat terus kayak gini. Kita harus jujur sama Silmi." Tangan Silmi gemetar, pikirannya kosong. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap ia salah memahami. Namun, perasaan yang selama ini ia pendam ternyata bukan sekedar perasaan. Saat Dika kembali dan melihat wajah Silmi yang berubah, suasana langsung terasa berbeda. "Silmi, kamu kenapa?"
Silmi mengangkat ponsel itu perlahan. Tatapannya penuh luka yang belum sempat jatuh menjadi air mata. "Maksudnya apa ini, Dika?" Dika terdiam, tak ada jawaban cepat seperti biasanya. Dan disitulah untuk pertama kalinya Silmi merasa bahwa dunia tidak lagi aman. Kepercayaannya yang ia ingin bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya tentang Dika, tapi juga tentang Sinta, sahabat yang ia anggap seperti keluarga sendiri. Malam itu menjadi awal dari kenyataan yang tak pernah ingin Silmi hadapi, bahwa cinta segitiga yang selama ini ia anggap mustahil ternyata nyata, dan ia berada di tepat tengahnya. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Silmi. Setelah membaca pesan di ponsel Dika, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dika akhirnya mengakui semuanya dengan suara pelan, penuh penyesalan. Ia tidak membantah, ia juga tidak mengelak. "Aku gak berniat nyakitin kamu, Silmi." Kalimat itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Silmi, karena pada kenyataannya ia sudah terluka. Sinta pun akhirnya datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia berdiri di hadapan Silmi, sahabat yang dulu selalu ia jaga. "Maafin aku, Silmi. Aku gak pernah rencana ini terjadi." Silmi hanya diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya terlalu penuh. Dalam satu malam, ia kehilangan dua orang yang paling ia percaya. Hari-hari setelah itu terasa berat. Silmi memilih menjauh. Ia tidak ingin mendengar penjelasan lagi, tidak ingin melihat mereka bersama. Ia hanya ingin menenangkan hatinya yang terasa hancur perlahan. Namun, di balik itu ada satu hal yang terus mengganggunya: kenangan. Semua momen bersama Dika, semua tawa bersama Sinta, dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya: apa semuanya benar-benar sudah berakhir? Di sisi lain, Dika tidak tinggal diam. Ia terus mencoba menemui Silmi, mengirim pesan, menunggu di tempat-tempat yang biasa mereka datangi. "Aku mau benerin semuanya, Silmi. Aku gak mau kehilangan kamu." Namun, setiap kata itu terasa terlambat. Sementara itu, Sinta juga berada dalam dilema. Ia menjauh dari Dika, merasa bersalah pada Silmi. Ia bahkan mulai menghindari keduanya. Segitiga itu kini tidak lagi utuh. Semua saling menjauh, tapi juga saling terluka. Di tengah kekacauan itu, Silmi akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Ia ingin mencari kebenaran sepenuhnya, bukan hanya dari satu sisi, tapi dari hati mereka masing-masing. Silmi tidak ingin hanya menjadi korban keadaan. Ia ingin tahu sejak kapan semua ini terjadi, dan apakah masih ada kejujuran yang tersisa. Namun, langkah itu tidak mudah. Setiap kali ia mencoba mendengar penjelasan, Dika hatinya kembali sakit. Setiap kali ia melihat Sinta, rasa kecewa itu kembali muncul. Ia seperti berjalan di jalan yang sama tapi penuh duri. Namun, di dalam dirinya, Silmi tahu satu hal. Ia tidak ingin hidup dengan penyesalan. Ia tidak ingin selamanya bertanya-tanya tentang kebenaran yang tidak pernah ia dengar. Maka, meski hatinya belum pulih, ia tetap melangkah, mendekati kenyataan yang mungkin akan lebih menyakitkan. Karena terkadang untuk memperbaiki sesuatu yang hancur, seseorang harus berani menghadapi luka itu sekali lagi. Dan Silmi sedang menuju ke sana. Silmi sudah mencoba. Ia sudah berusaha mendengar, memahami, bahkan menahan rasa sakitnya sendiri demi mencari kejelasan. Ia berbicara dengan Dika, juga dengan Sinta, secara terpisah. Dan dari semua penjelasan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Perasaan itu nyata. Dika tidak bisa sepenuhnya melepaskan Silmi. Namun, di saat yang sama, ia juga tidak bisa menyangkal perasaannya terhadap Sinta. Sinta pun sama. Ia mencoba menjauh, mencoba menghilang dari kehidupan mereka, tapi hatinya tetap tertinggal. Dan di tengah semua itu, Silmi berdiri sendirian. Suatu hari, Silmi meminta mereka bertemu, bukan untuk menangis, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan kejujuran. Mereka bertiga duduk dalam satu meja. Suasana terasa berat, tidak ada yang berani memulai. Akhirnya, Silmi yang membuka suara. Dengan senyum yang dipaksakan, namun mata yang penuh luka, ia berkata pelan, "Aku capek.
Aku nggak bisa terus ada di tengah-tengah seperti ini. Dika langsung menatapnya. Silmi, aku bisa jelasin. Silmi menggeleng pelan. Aku udah dengar semuanya kak, berkali-kali. Ia lalu menoleh ke Sinta. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kecewa yang dalam. Kalian gak salah punya perasaan, tapi aku juga gak salah kalau aku terluka. Hening. Tidak ada yang bisa membela itu. Untuk pertama kalinya, Silmi mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Aku udah berusaha bertahan, berharap semuanya bisa balik seperti dulu, tapi ternyata nggak bisa. Jadi sekarang aku yang mundur. Dika langsung panik. Jangan gitu Silmi, aku belum siap kehilangan kamu. Sinta juga ikut menangis. Ini semua salahku, harusnya aku yang pergi. Namun Silmi menggeleng. Bukan, ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal siapa yang harus kuat. Dan kali ini ia memilih dirinya sendiri. Keputusan itu seperti menghancurkan semuanya. Silmi memilih pergi, menjauh dari Dika dan juga dari Sinta. Bukan karena ia membenci mereka, tapi karena ia tahu jika ia tetap tinggal, ia akan terus terluka. Semua usaha yang ia lakukan, semua harapan yang ia pertahankan, akhirnya runtuh di titik itu. Malam itu, Silmi berjalan sendirian, tanpa arah yang jelas, tanpa rencana ke depan. Namun, untuk pertama kalinya, ia belajar satu hal yang paling sulit, melepaskan. Meski hatinya belum siap, meski air matanya belum berhenti, ia tahu ini satu-satunya pilihan yang ia punya. Dan di titik terendah itu, tak ada yang tahu bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua. Hari-hari setelah kepergian Silmi terasa sunyi. Ia memilih pergi ke tempat yang jauh dari kenangan, bukan untuk melupakan sepenuhnya, tapi untuk menata ulang hatinya. Di sana, Silmi mulai menjalani hidup yang lebih tenang. Ia belajar tersenyum lagi, perlahan, meski tidak mudah. Ia mengisi waktunya dengan hal-hal sederhana, membantu orang sekitar, mencoba hal baru, dan yang terpenting, belajar mencintai dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Silmi tidak bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Namun, jauh di dalam hatinya, nama Dika dan Sinta masih ada. Bukan sebagai luka yang terbuka, tapi sebagai bagian dari hidup yang belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, Dika benar-benar merasakan kehilangan. Tidak ada lagi pesan pagi dari Silmi. Tidak ada lagi seseorang yang selalu mengerti dirinya tanpa perlu banyak kata. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi semuanya terasa kosong. Sementara itu, Sinta memilih menjauh sepenuhnya dari Dika. Ia sadar jika ia tetap berada di dekat Dika, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh, baik untuk dirinya, untuk Dika, apalagi untuk Silmi. Untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar melepaskan. Waktu berlalu, hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Bukan dalam keadaan yang sama, Silmi kini terlihat berbeda, lebih tenang, lebih kuat. Senyumnya bukan lagi karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Dika berdiri terpaku saat melihat Silmi. Begitu juga dengan Sinta. Tak ada kata-kata di awal, hanya keheningan yang dulu terasa menyakitkan, kini justru terasa hangat. Dika akhirnya bicara dengan suara yang jauh lebih jujur dari sebelumnya. Aku kehilangan banyak hal sejak kamu pergi, dan aku baru sadar kamu adalah rumah yang selama ini aku cari. Silmi tersenyum kecil, bukan senyum penuh harapan seperti dulu, tapi senyum yang penuh penerimaan. Sinta pun maju perlahan. Aku juga salah, tapi aku sudah belajar. Aku gak mau lagi jadi alasan orang lain terluka. Air mata mereka jatuh, tapi kali ini berbeda. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya mereka saling mengerti. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya tidak ada lagi perebutan, tidak ada lagi kebingungan. Dika membuat pilihan yang tegas, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Ia memilih Silmi bukan sebagai pelarian, bukan sebagai kebiasaan, tapi karena ia benar-benar mengerti arti kehilangan. Silmi terdiam. Ini adalah pilihan terakhir yang dulu ia tunggu, tapi kini ia tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Dan justru karena itulah
ia bisa menerima dengan hati yang lebih lapang. Kalau kita mulai lagi, kita harus jadi versi yang lebih baik ya, ucap Silmi pelan. Dika mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kali ini aku gak akan sia-siain. Sinta tersenyum meski ada sedikit haru di matanya. Ia tidak lagi merasa kalah, karena ia tahu melepaskan juga adalah bentuk cinta. Dan di titik itu, cinta yang dulu rumit dan menyakitkan akhirnya menemukan jalannya. Bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang paling dewasa. Waktu terus berjalan, namun kali ini tidak ada lagi rasa terburu-buru. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Silmi dan Dika memulai kembali hubungan mereka. Bukan dari awal yang sama, tapi dari versi diri yang sudah belajar banyak. Mereka tidak lagi mengandalkan janji manis semata. Mereka belajar untuk saling jujur, saling mendengar, dan yang terpenting, saling menghargai. Kesalahan di masa lalu tidak dilupakan, tapi dijadikan pengingat agar tidak terulang kembali. Sementara itu, Sinta memilih jalan hidupnya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Ia fokus membangun hidupnya, mengejar impian yang sempat tertunda, dan memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Hubungannya dengan Silmi pun perlahan membaik. Bukan seperti dulu, tapi cukup untuk saling menyapa, saling mendoakan, dan saling menghormati dari cara yang sehat. Dan itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore mereka kembali bertemu, bukan dalam situasi penuh luka, melainkan dalam suasana yang jauh lebih tenang. Mereka duduk bersama, berbagi cerita tanpa beban masa lalu. Ada tawa kecil, ada senyum tulus. Dan di momen itu, mereka menyadari satu hal, bahwa semua yang pernah terjadi, rasa sakit, kehilangan, dan keputusan sulit, ternyata membawa mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Silmi menatap langit sore itu, lalu berkata pelan, ternyata nggak semua yang kita kehilangan itu benar-benar hilang ya. Dika tersenyum, kadang itu cuma cara hidup ngajarin kita untuk lebih menghargai. Sinta mengangguk, dan untuk belajar kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling benar, bukan juga tentang siapa yang paling disakiti, tapi tentang bagaimana seseorang bisa tetap memilih kebaikan meski pernah terluka. Bagaimana seseorang bisa belajar memaafkan meski tidak mudah, dan bagaimana cinta yang sempat rumit akhirnya menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, cinta yang dewasa bukan tentang memiliki sepenuhnya, melainkan tentang saling memperbaiki, saling menghargai, dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dari cerita Silmi, Dika, dan Sinta kita belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang memahami dan melepaskan dengan ikhlas. Kalau kamu pernah ada di posisi seperti ini, coba tulis di kolom komentar. Aku pengen banget nih baca cerita kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang lebih menyentuh dan penuh makna. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, semoga selalu diberi kebahagiaan, dijauhkan dari orang yang menyakiti, dan dipertemukan dengan cinta yang tepat di waktu yang terbaik. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.